Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Begitu syahdunya kita mendengar ketika di seluruh penjuru negeri kita ini semua orang pasti mengumandangkan asma-asma Allah begitu indah. Kita lihat mulai dari anak-anak kita yang masih baru mulai mengikuti pendidikan di TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai ibu-ibu rumah tangga dan majelis taklim tidak kalah ketinggalan bisa menghafal dan menyenandungkan asma Allah begitu indah. Betapa mencengangkan yang selama ini asing kita dengar di mana-mana orang bisa menghafal asma Allah yang begitu banyak, tapi hari ini menjadi senandung keseharian kehidupan masyarakat kita. Suatu sisi kita perlu berbangga ketika masyarakat kita umat Islam bisa menghafal sifat-sifat Allah yang begitu mulia. Akan tetapi ketika kita melihat fenomena itu, ada sebuah pertanyaan yang harusnya kita ajukan. Apakah kita hanya sebatas diminta oleh Allah menyenandungkan ayat-ayatnya itu, sifat-sifatnya itu? Atau mungkin ketika mau kita sejenak bertanya seperti apa sih sesungguhnya keinginan Allah kepada kita di muka bumi ini, ternyata ayat Allah di dalam firman Allah yang kita bacakan ini pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-30, ternyata Allah mengamanahkan kita bukan hanya sekedar bisa menghafal sifat-sifatnya Allah, akan tetapi kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wakil pengganti Allah untuk memakmurkan bumi ini, tentunya dengan menggunakan semua sifat-sifat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Lebih lengkapnya mari kita lihat perintah Allah di dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-30 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan mengutus di muka bumi itu sebagai wakilku, khalifahku dari golongan bangsa manusia. Akan tetapi ketika itu para malaikat protes kepada Allah SWT. Ya Allah, kenapa mereka yang engkau utus sebagai khalifahmu? Kenapa tidak golongan kami yang telah teruji, yang selama ini memujimu, yang selama ini telah bersujud dan beribadah hanya untukmu? Kenapa mereka kerjanya bersumpahan darah, yang bermusuh-musuhan? Akan tetapi saat itu Allah berkata kepada para malaikatnya, Allah yakin betul dengan utusannya manusia itu mampu mewarisi sifat-sifat Allah dan mewakili Allah untuk mengolah alam dengan segala kebaikannya. Sampai Allah berkata kepada para malaikatnya, qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Allah berkata, saya lebih tahu, saya sungguh mengetahui apa-apa yang tidak kalian ketahui. Pada saat itulah malaikat tidak lagi bisa berkata-kata kepada Allah. Begitu yakinnya Allah kepada kita manusia akan mampu mewakili Allah, menggantikan posisi Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifahnya yang diberi amanah untuk menata, mengelola, memakmurkan bumi ini dengan sifat-sifat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalnya kita menyebut Ya Rahman, harusnya dalam diri kita ada sebuah perasaan bersalah, sekaligus menjadi dorongan bagi kita, saya harus menjadi orang yang selalu pengasih kepada siapapun, kepada makhluk manapun. Ketika kita menyebut Ya Rahim, saya harus menjadi orang yang selalu penyayang kepada siapapun, di negeri manapun, untuk makhluk Allah apapun. Sehingga ketika kita misalnya melihat pekerjaan-pekerjaan sederhana yang biasa di masyarakat kita, coba perhatikan ketika misalnya kita berjalan di pasar, kita melihat ada seorang nenek-nenek tua begitu berat membawa dagangannya,
atau membawa beban di pundak, di tangannya, sementara kita dengan tangan hampa melangkah. Perasaan apa yang muncul dalam diri kita pada saat itu? Saya yakin siapapun kita akan berkata, kasihan nenek itu, begitu berat bebannya. Maka ketika perasaan itu muncul, harusnya ada dorongan bagi kita untuk segera menghampiri sang nenek dan berkata, mari nek, saya bantu membawakan beban nenek, kemana harus saya antarkan. Atau kita lihat ketika ada seorang tua mau menyeberang lampu merah di saat jalan-jalan padat, sementara kita lewat di tempat itu, pasti muncul perasaan cemas kalau seandainya orang tua itu suatu saat akan ketabrak ketika nggak ada yang membimbing menyeberang jalan. Saat itu kalaupun kita punya keperluan dan mungkin kita didesak oleh waktu, harusnya bahasa hati kita ikuti, karena itu sifat-sifat Allah yang Allah tanam dalam diri kita. Pinggirkanlah sejenak kendaraan kita kalau kita kendaraan, atau berhentilah sejenak melangkah kalau kita kebetulan berjalan. Mari berkata pada ibu yang mau nyebrang, mari bu, saya bimbing ibu untuk menyeberang. Begitu dia sampai dengan selamat, alhamdulillah, saya telah memberikan kasihan, sifat sayang kepada hamba-hamba Allah. Misalnya, ketika kita melihat ada seorang pengendara kecelakaan terbaring di jalan raya, betapa banyak hari ini fenomena kita lihat. Masyarakat kita hanya sekedar berkerubung melihat, tanpa mau bertanggung jawab, tanpa mau berusaha membantu, dengan alasan takut nanti bertanggung jawab dengan polisi atau segalanya. Padahal ketika saat itu harusnya yang muncul dalam diri kita, kasihan sang bapak, kasihan sang ibu, kasihan saudara kita yang telah terbaring. Mungkin bersimbah darah, meringis menahan sakit, atau meregang nyawa dalam keadaan kecelakaan seperti itu. Apa tidak sebaiknya ketika saat itu kita berkata pada diri kita, bantulah. Kalau seandainya dia hanya sebatas lecet-lecet, mungkin ketika kita bawa kendaraan ada kotak P3K, mari bu, saya bersihkan lukanya. Mari bu, saya pasangkan perbal di tangannya. Kalau seandainya mungkin perlu ke rumah sakit, mari pak, saya antarkan dengan kendaraan saya ke rumah sakit. Sehingga ketika sampai di rumah sakit, dia bisa dirawat, sembuh, dan selamat dari peristiwa itu. Betapa besar pahala-pahala berikutnya bisa kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau misalnya kita mengatakan sifat Allah ya Bari, yang maha menata, yang merindukan keindahan. Subhanallah, betapa sifat-sifat itu harusnya menjadi karakter keseharian kita di rumah-rumah. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, contoh sederhana, sudahkah kita di rumah kita membiasakan dengan keluarga kita untuk meletakkan sesuatu kembali pada tempatnya? Sehingga ketika kita butuh, kita tinggal menuju sebuah tempat yang sudah disepakati bersama. Pasti barang kecil itu ada di tempat itu. Betapa sering kita temukan, banyak waktu kita terbuang di rumah hanya mencari sebuah pemotong kuku. Gara-gara ketika diambil oleh anak kita, diletakkan sembarangan. Ketika kita butuh, kita tidak melihatnya lagi. Atau kita lihat ketika umat Islam rame-rame ke masjid melakukan salat berjamaah. Coba lihat, letak sandal mereka yang berantakan. Sehingga ketika pulang bingung mencari sandalnya, pasangannya di mana, yang satu lagi di mana. Tapi coba kalau seandainya begitu masuk, kita sepakati, kita biasakan, sandal itu dirapikan sehingga terlihat begitu indah. Begitu pulang kita tinggal menempati di mana sandal kita tadi kita taruh, dan kita bisa melanggang dengan enak. Kita tinggalkan sesuatu tempat dengan indah, kita masuk ke tempat satu dengan indah, karena Allah menyukai keindahan. Itu contoh sederhana. Atau betapa sering misalnya kita melihat ketika ada seorang anak kecil, misal kita makan di rumah kita, sedang bercengkrama bersama keluarga kita, terus ada seorang anak kecil datang mengucapkan assalamualaikum dengan pakaian kumal, wajah yang lesu, pucat, tubuh yang kurus. Coba tanya para pemirsa hati kita saat melihat kondisi seperti itu. Pasti hati kita berkata, kasihan anak ini. Mari nak, apa yang bisa ibu bantu? Atau silahkan masuk nak, mari bergabung makan bersama kami. Silahkan cicipi hidangan ini. Atau dengan spontan dia akan menaruh kantongnya, mengambil sebagian rezeki yang Allah titipkan dalam kantongnya. Ini nak, silahkan gunakan untuk keperluanmu. Indah insya Allah kehidupan ini. Sehingga dimanapun kita menjadi orang yang pemaaf ketika punya masalah sama orang lain.
Sehingga tidak ada dendam dengan kiri kanan tetangga kita misalnya. Dimanapun menjadi orang yang suka menerima uzur orang lain. Sehingga tidak mudah kita berburuk sangka. Tidak mudah kita sakit hati. Tidak mudah kita iri. Ketika kita punya sifat ya afu, yang maha pemaaf. Dimanapun tidak akan pernah ada persaingan yang tidak sehat dalam mencari rezeki di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita punya sifat ya razak, yang maha pemberi rezeki Allah. Sehingga tidak ada ketergantungan kita kepada siapapun di alam ini. Sehingga tidak akan pernah ada kecemburuan ketika tetangga kita membuka usaha yang sama dengan kita dan merasa kita tersingkirkan. Tidak akan pernah terjadi. Yang ujung-ujungnya tidak akan pernah hidup ini tidak tenang. Tidak akan ada pernah persaingan tidak sehat dengan masyarakat. Tidak akan pernah sikut kiri sikut kanan dalam mendapatkan kehidupan dunia. Karena kita yakin rezeki kita telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengatakan ya muhyi, ya mumit misalnya. Juga begitu pemirsa yang dirahmati Allah. Yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah. Ketika begitu mantap sifat-sifat itu dalam diri kita, karakter itu hidup dalam semangat kehidupan kita, yakinlah hati kita akan lebih tentram. Sekarang misalnya hadirin, negeri kita sering diguncang gempa. Apa yang kita rasakan dalam hidup kita? Begitu cemas. Ya muhyi, ya mumit. Dia menghidupkan, dia mematikan. Tidak orang lain. Subhanallah, begitu indah ketika kita senantiasa mampu menjadikan asma-asma Allah tadi karakter keseharian kita. Contoh lain misalnya dalam keseharian kita menyenandungkan kata-kata ya Sami', yang maha mendengar, ya Basir, yang maha melihat. Pertanyaan dalam diri kita ketika kita menyadari kita adalah wakil Allah. Pertama, kita menyadari sepenuhnya bahwa Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Bahkan kalau kita baca misalnya sifat ya zahir, ya batin. Allah mengetahui yang zahir, Allah juga mengetahui yang batin. Maka sifat pertama yang akan lahir dalam diri seorang muslim ketika dia menjadikan ini adalah dorongan karakter kesehariannya, pertama akan lahir sikap jujur. Ada tidak ada kontrol manusia dimanapun dia pasti melahirkan Allah maha melihat. Karena dia yakin ya Sami', ya Basir, yang maha mendengar, yang maha melihat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia tidak akan pernah merasa bebas dari kontrol Allah, bebas dari hak hukum-hukum Allah kelak ketika dia melakukan penyimpangan. Ada tidak ada atasan, nampak tidak tampak manusia, dia selalu berkata, Allah melihat saya. Allah mencatat dengan adil semua kehidupan saya. Sehingga apa yang terjadi? Insya Allah dimanapun hidupnya akan tertata dengan baik. Dimanapun hidupnya akan berusaha untuk menghidupkan nilai-nilai kebaikan. Karena Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Sebuah kisah menarik misalnya kita lihat. Ketika Umar bin Khattab suatu malam berjalan. Dalam perjalanan malamnya itu mengelilingi sebuah negeri. Dia sempat berhenti di sebuah rumah tua. Karena dalam rumah itu tengah malam dia masih mendengar percakapan seorang ibu dengan anaknya. Ketika Umar mencoba mendekati rumah itu, kemudian menempelkan telinganya ke dinding rumah itu, dan dia mendengar dengan jelas sebuah perkataan yang sangat menarik. Seorang ibu yang berprofesi setiap hari dengan anaknya memerah susu domba-domba tetangga dengan sistem bagi hasil. Ketika waktu itu musim paceklik, maka sang ibu membawa bagiannya pulang sangat sedikit. Dan kalau hanya susu murni itu yang dijual besok ke pasar, tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Akhirnya tengah malam buta dia berkata kepada anaknya, "Nak, bangunlah nak, campurlah susu kita itu dengan air." Anaknya masih tidur-tiduran berkata, "Bu, maaf, bukankah Khalifah Umar melarang kita mencampur susu murni dengan air?" Itu namanya pembohongan. Spontan ibunya mengatakan kepada anaknya pada waktu itu, "Nak, tengah malam begini, kan Khalifah Umar tidak tahu. Mungkin dia sudah tidur nyenyak di istana. Kerjakan saja." Tapi sang anak saat itu spontan berkata dan sangat menarik perkataannya, "Bu,
Mungkin Khalifah Umar telah tidur di rumahnya. Mungkin orang lain tidak pernah tahu kita campur susu itu dengan air. Akan tetapi, apakah Allah bisa kita tipu ketika kita mencampur susu ini dengan air? Apakah ibu yakin Allah tidak melihat kita pada malam ini mencampurnya? Subhanallah. Akhirnya sang ibu pun tersadar dengan kekhilaafannya dan dia beristighfar. Atau ketika kita memahami sifat, misalnya kita tahu ya zahir ya batin, di hatinya tidak enak, tapi di depan wajahnya tetap senyum. Di antaranya tabiat-tabiat orang yang mencari kesenangan atasan di kantor-kantornya. Di belakang atasan dia menyebut atasan dengan segala kejelekannya, tapi di depan atasan dia memuji-muji atasan dengan segala kelebihannya. Sehingga atasan dia senang dan ujung-ujungnya posisinya aman dan segalanya. Betapa senangnya seorang bawahan misalnya di kantor ketika dia memberikan laporan kepada atasannya pagi hari, Pak, ini laporan kerja kita kemarin. Lalu sang atasan mengucapkan terima kasih atas kerja Anda yang sangat rapi. Insya Allah ketika dia bicara seperti itu, motivasi kerja bawahannya akan lebih bagus. Tapi betapa banyak kita temukan kata itu sangat berat keluar dalam lisan seseorang atasan. Atau betapa sering kita lihat banyak kesempatan mengucapkan terima kasih ketika misalnya kita mau masuk ke sebuah kantor, tiba-tiba ada satpam yang duluan membukakan pintu. Kita tahu memang satpam itu ditempatkan untuk tugas itu. Tapi apa tuh salahnya ketika kita dibukain pintu, begitu kita masuk ke dalam kantor itu, kita lirik sang satpam yang memegang tangkai pintu dan kita ucapkan terima kasih atas bantuan Anda. Tapi susah sekali kita menemukan orang mengucapkan terima kasih. Begitu uang dikembalikan, kalau ada uang lebih, begitu barang diserahkan, ya udah selesai urusan. Padahal kesan terakhir itu akan membuat hubungan kita jadi sangat baik. Ya syukur. Pemirsa, atau sifat lain misalnya yang sering kita temukan ketika kita menyebut ya Karim, yang maha dermawan, Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menyadari rezeki yang datang, yang ada pada kita, itu milik Allah. Kita menyadari kita bisa punya kelebihan, itu karena ketetapan Allah. Dan kita meyakini ketika kita berbagi dengan siapapun, Allah pasti membalas dan pasti melipat gandakan nikmatnya pada hambanya. Karena Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka keyakinan seperti ini, kalimat ya Karim, yang maha dermawan, yang selalu kita ucapkan dalam senandung, harusnya melahirkan sikap apa? Pemurah pada siapapun. Karena tangan kita ini milik Allah. Kita punya rezeki lebih atas izin Allah, diberi lewat kita. Dan ketika kita berikan pada hamba Allah, pertama Allah balas dengan pahalanya, yang kedua Allah lipat gandakan. Tapi mengapa sifat-sifat itu susah kita temukan? Ada orang yang lebih senang menyimpan makanannya di kulkas berlama-lama yang akhirnya busuk dan dibuang ke tong sampah daripada dia berbagi dengan tetangga yang miskin. Pemirsa, saya diajari oleh sebuah peristiwa di Aceh ketika ada laporan dari teman-teman pengumpul jenazah menemukan jenazah seorang pejabat yang meninggal memeluk berangkas uang yang konon katanya setelah dibuka oleh pihak keamanan, dalam berangkas itu nilainya lebih dari 1 miliar. Mulai dari uang cash, perhiasan, kertas-kertas berharga, sertifikat dan segalanya. Nah sederhananya kalau kita melihat, kalau sudah begini kejadiannya ketika Allah datangkan musibah, apa gunanya harta kita tumpuk? Apakah jadi bisa jadi beban, bekal buat kita untuk menghadapi Allah? Tidak ternyata. Tapi apa yang telah kita jadikan dia beribadah? Apa yang telah kita jadikan dia pahala ketika kita berbagi kemarin dengan fakir miskin, ketika kita berbagi dengan anak yatim, ketika kemarin membantu orang-orang tua jompo, ketika kemarin kita mengantarkan bantuan sosial ke panti-panti asuhan, ketika semua itu kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala, itulah yang telah jadi milik kita dan kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Indah pemirsa ketika kita mampu melahirkan sikap dermawan dalam hidup kita.
Pemirsa yang budiman, untuk lebih memahami apa yang telah kita senandungkan tadi, apa yang telah kita hafal sifat-sifat Allah tersebut, maka sekarang mari lihat di layar kaca kita masing-masing. Kami akan memandu Bapak, Ibu, pemirsa yang budiman dengan sebuah angket barometer sifat-sifat Allah yang harusnya ada dalam diri kita. Lihat di layar kaca Anda ada sebuah tabel. Ada nomor, ada sifat Allah, ada dorongan suara hati kita untuk mewujudkan sifat-sifat Allah itu, dan ada kolom nilai. Ada nilainya sangat baik, ada sedikit sekali, atau tidak ada sama sekali sifat itu pernah kita rasakan. Saya sebutkan sifat Ar-Rahman. Maka dorongan suara hati yang ada pada kita saat itu adalah, saya ingin menjadi seorang yang pengasih. Coba rasakan selama ini dalam kehidupan kita. Apakah dorongan sifat pengasih itu selalu muncul ketika kita melihat sesuatu? Atau mungkin sekali-sekali munculnya? Atau selalu muncul tapi tidak begitu bagus muncul dalam diri kita? Atau memang tidak pernah sama sekali karena sifat ego kita, cuek kita nggak pernah peduli dengan lingkungan kita? Maka berikanlah tanda pada satu kolom yang telah disediakan. Sangat baikkah rasanya dalam diri kita? Baik atau sedikit atau tidak pernah ada sama sekali sifat itu? Ar-Rahman, saya ingin menjadi seorang yang pengasih. Silakan diisi tabelnya. Ar-Rahim, saya ingin selalu bersifat penyayang. Al-Malik, saya ingin selalu memiliki kekuasaan. Tentu tujuannya untuk kebaikan dan menggunakan cara-cara yang baik. Al-Quddus, saya ingin selalu suci dalam berpikir dan bertindak. Bebaskan pikiran kita dari macam-macam berpikir kotor, negatif dan segalanya. Bebaskan perilaku kita dari hal-hal yang kotor, negatif dan segalanya. Assalam, saya ingin selalu memberikan keselamatan dan kesejahteraan. Al-Mu'min, saya ingin selalu percaya. Al-Muhaimin, saya ingin selalu memelihara dan merawat apa yang ada pada saya dan lingkungan saya. Al-Aziz, saya ingin menjadi seorang yang perkasa, yang kuat, yang tidak mudah menyerah. Al-Mutakabbir, saya ingin memiliki kebesaran hati dan kebesaran jiwa dalam menghadapi segala apapun yang saya hadapi. Al-Khaliq, saya ingin selalu mencipta, saya ingin berkreasi. Al-Bar, saya ingin selalu menata, punya visi dalam hidup saya. Al-Musawwir, saya ingin selalu melukis, mendesain, dan mewujudkan impian-impian saya. Al-Ghaffar, saya ingin selalu mengampuni orang lain. Al-Qahhar, saya ingin memiliki kekuatan untuk menopang kebaikan bagi orang lain. Al-Wahhab, saya ingin selalu menjadi orang yang suka memberi. Itu dalam sifat. Prakteknya adalah Ar-Razzaq, saya ingin selalu memberikan sesuatu pada orang lain, dan itu kita lakukan karena sifat Allah yang menebar rezekinya di mana-mana dan untuk siapa saja. Al-Fattah, saya ingin selalu membuka hati orang lain atau menjadi perintis atau pelopor. Al-Alim, saya ingin selalu belajar dan menambah ilmu-ilmu saya. Al-Qabid, saya ingin mengendalikan sesuatu untuk hal yang positif. Al-Basit, saya ingin selalu melapangkan jalan orang lain dengan apa yang saya miliki. Al-Khafid, saya ingin merendah. Saya tidak ingin menjadi orang yang sombong, angkuh demi keadilan dan kenyamanan kehidupan dunia saya. Ar-Rafi, saya ingin selalu mengangkat demi keadilan. Saya akan selalu menyampaikan yang benar itu, yang hak itu demi keadilan tegak di muka bumi, walaupun punya resiko besar dalam hidup saya. Al-Mu'iz, saya ingin selalu menjernihkan. Al-Mudzil, saya ingin selalu merendahkan orang-orang yang memang dihinakan dan pantas dihinakan oleh Allah dan Rasulnya. As-Sami', saya ingin selalu belajar mendengar keluh kesah orang lain, sehingga saya punya sifat empati. Al-Basir, saya ingin melihat
dan ingin selalu memperhatikan orang lain sehingga kita bisa melihat, memahami orang lain di luar diri kita dengan lebih baik. Al-Hakam, saya ingin mengendalikan dan melakukan kontrol dengan baik. Al-Adil, saya ingin selalu bersikap adil. Al-Latif, saya ingin selalu bersikap halus kepada orang lain dalam merasakan perasaan-perasaan orang lain sehingga peka, perasa dalam setiap saat berhubungan dengan siapapun. Al-Khadir, saya ingin selalu berhati-hati. Al-Halim, saya ingin selalu menjadi orang yang penyantun dan lemah lembut. Al-Azim, saya ingin selalu bersifat agung. Al-Ghafur, saya ingin selalu menjadi pemaaf. Asy-Syakur, saya ingin selalu berterima kasih kepada orang lain yang berbuat baik. Al-Ali, saya ingin menjadi orang yang bermartabat tinggi. Al-Kabir, saya ingin memiliki kebesaran sehingga dengan itu saya bisa membantu orang lain. Al-Hafid, saya ingin selalu menjaga dan memelihara. Al-Muqit, saya ingin memperhatikan dan merasakan pengaduan-pengaduan orang lain. Al-Hashid, saya ingin selalu teliti dan cermat dalam segala hal. Al-Jalil, saya ingin memiliki pribadi yang luhur. Al-Karim, saya ingin selalu dermawan. Ar-Raqib, saya ingin selalu mengawasi dan memantau. Al-Mujib, saya ingin selalu memperhatikan keinginan orang lain. Al-Wasi', saya ingin memiliki wawasan yang luas. Al-Hakim, saya ingin selalu bersikap bijaksana. Al-Wadud, saya ingin selalu simpatik dan memberi kesejukan pada orang lain. Al-Majid, saya ingin selalu bersifat baik kepada siapapun. Al-Ba'id, saya ingin selalu membangkitkan motivasi orang lain. Asy-Syahid, saya ingin selalu menyaksikan sendiri segala sesuatu demi kebaikan. Al-Haq, saya ingin selalu membela dan yang benar. Al-Wakil, saya ingin bisa dipercaya apabila saya memberi amanah, memiliki amanah. Al-Qawi, saya ingin memiliki kekuatan dan semangat yang tinggi. Al-Matin, saya ingin selalu bersikap teguh hati. Al-Wali, saya ingin selalu melindungi. Al-Hamid, saya ingin selalu bersikap terpuji. Al-Musi, saya ingin selalu memperhatikan semua faktor dan semua sektor sebelum mengambil keputusan. Al-Mubdi', saya ingin selalu memulai terlebih dahulu dalam berkreasi atau berinisiatif. Al-Mu'id, saya ingin mengembalikan sesuatu pada posisi semula demi keadilan. Al-Muhyi, saya ingin selalu menghidupkan semangat orang lain. Al-Mumit, saya ingin membunuh atau selalu mematikan pikiran-pikiran jahat orang lain yang akan berdampak negatif pada kehidupan ini. Al-Hayy, saya ingin sering memberi kehidupan kepada orang lain. Al-Qayyum, saya ingin selalu bersikap tegar dan mandiri. Al-Wajid, saya ingin melakukan sesuatu yang baru atau berinovasi. Al-Majid, saya ingin bersifat mulia. Al-Wahid, saya ingin menjadi orang nomor satu di lingkungan saya. Al-Ahad, saya ingin selalu menyatukan berbagai hal untuk kepentingan yang lebih baik. As-Samad, saya ingin selalu dibutuhkan oleh orang lain. Al-Qadir, saya ingin memiliki kemampuan yang memadai. Al-Muqtadir, saya ingin selalu membina orang lain agar memiliki kemampuan. Al-Muqaddim, saya ingin selalu mendahulukan sesuatu demi kebenaran. Al-Muakhir, saya ingin mengakhiri dan menghentikan sesuatu demi keadilan.
Al-awwal, saya ingin selalu menjadi orang yang pertama dalam kebaikan. Al-akhir, saya ingin selalu menjadi orang yang terakhir untuk segala kebaikan. Sehingga saya tidak pernah menjadi orang yang dahulu meninggalkan kebaikan, majelis kebaikan dan lain. Al-dhahir, saya ingin memiliki integritas yang nyata dan bisa dilihat oleh orang lain. Al-batin, saya ingin selalu memperhatikan kondisi batiniah diri sendiri dan orang lain. Al-wali, saya ingin mendidik dan memberi perlindungan pada orang lain. Al-muta'ali, saya ingin memiliki ketinggian pribadi. Al-bar, saya ingin selalu jauh dari keburukan. At-tawab, saya ingin selalu mau menerima kesalahan orang lain. Al-muntaqim, saya ingin memperingatkan orang yang salah, keliru, demi menjaga kebaikan. Al-afu, saya ingin bersifat pemaaf. Ar-ra'uf, saya ingin bersifat pengasih kepada yang menderita. Al-malikul mulk, saya ingin selalu berhasil. Dzul jalali wal ikram, saya ingin selalu agung, mulia dan terhormat. Al-muqsit, saya ingin adil dalam menghukum. Al-jami', saya ingin selalu berkolaborasi dan bersatu untuk kepentingan yang lebih baik. Al-ghani, saya ingin kaya lahir dan batin. Al-mughni, saya ingin memajukan orang lain. Al-mani, saya ingin selalu mencegah sesuatu yang buruk. Ad-dar, saya ingin menghukum demi keadilan. An-nafi', saya ingin memberi manfaat kepada orang lain. An-nur, saya ingin selalu berilmu dan mulia. Al-hadi, saya ingin selalu menjadi orang yang suka membimbing orang lain. Al-badi', saya ingin selalu tampak indah dan menciptakan keindahan. Al-baqi', saya ingin memiliki sesuatu secara jangka panjang, terencana dan memelihara sesuatu. Al-warid, saya ingin mewarisi dan mendelegasikan sesuatu demi kepentingan yang lebih baik. Ar-rasyid, saya ingin selalu pandai dan cerdas. As-sabur, saya ingin menjadi penyabar dan tidak tergesa-gesa dalam segala hal kehidupan saya. Pemirsa yang budiman, tadi telah kita saksikan di layar kita masing-masing dan mungkin kita telah mengikuti angket Asmaul Husna itu. Maka bagi kita yang telah mencoba mengikuti, yang sempat tadi menggunakan pena kita dan kertas kita, cobalah sekarang menghitung angka-angka itu. Pertama, lihatlah berapa buah yang kita berani membuat diri kita dengan nilai sangat baik. Setelah itu kalikanlah dengan angka 3 dan jumlahkan. Yang kedua, berapa buah dari semua sifat itu yang kita berani membuat diri kita sudah baik. Setelah itu kalikanlah dengan angka 2. Yang ketiga, coba hitung juga berapa dari semua sifat-sifat yang 99 tadi yang kita baru berani memberikan label diri kita masih sedikit sekali sifat itu kita laksanakan. Kalikanlah dengan angka 1. Maka setelah itu totalkanlah jumlah angka sifat-sifat kepribadian kita yang telah mencerminkan asma-asma Allah dalam keseharian kita. Angka tertinggi adalah 297. Tapi para pemirsa, tidak perlu kita berkecil hati ketika seandainya angka kita jauh di bawah itu. Mungkin angka kita baru di bawah 150 atau antara 150 sampai 200 atau antara 201 sampai 250 atau sudah di atas 250. Ini menunjukkan sangat baik sekali motivasi atau dorongan dalam diri kita selama ini untuk menjadikan asma-asma Allah itu jadi sifat yang selalu muncul dalam diri kita.
bagaimana trik-trik agar angka-angka keinginan tadi menjadi nyata dalam kehidupan kita semua. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Yang pertama, kalau kita belum hafal sifat-sifat tadi, mari kita hafal. Maka langkah kedua yang harus kita lakukan dalam diri kita adalah mencoba memahami makna yang terkandung dari setiap sifat itu. Ketika kita sebut Ya Rahman, Allah itu Maha Pengasih. Kalau saya wakil Allah, berarti saya juga harus bersifat pengasih. Ya Rahim, Allah itu Maha Penyayang. Maka kalau saya adalah khalifah Allah, saya harus selalu menebar kasih sayang kepada isi alam ini. Ketika dimanapun kita mendengar sifat Ya Al-Afu, saya harus pemaaf, saya tidak boleh dendam, saya tidak boleh menyimpan-nyimpan perasaan tidak enak pada orang lain. Sehingga sudah jadi bagian dari yang refleks saja pemikiran kita membuat kesimpulan pada diri kita. Yang pada akhirnya dari pemikiran kita nanti secara perlahan pada tahap ketiga coba kita transfer ke kalbu kita. Baca satu-satu. Kalau Bapak Ibu misalnya tidak bisa konsentrasi menjadikannya sebagai autokritik ke dalam saat mata terbuka, tutup mata kita, tundukkan wajah kita. Sehingga misalnya ketika kita bertapak menekurkan kepala, kedengaran sifat Ya Rahman, hantamkan ke dalam kalbu kita, saya harus jadi pengasih, saya harus jadi pengasih, saya harus jadi pengasih. Pasti nanti secara perlahan ada kepuasan batin. Pemirsa, untuk kisah ini misalnya di zaman Rasulullah ada kisah menarik untuk motivasi kita. Suatu hari ada seorang sahabat Nabi meninggal dunia. Ketika sakaratul maut, di samping di akhir kalimat yang keluar dari mulutnya itu adalah kalimat La ilaha illallah. Tapi sebelum kalimat La ilaha illallah itu, dia tersenyum menatap langit-langit tempat dia dibaringkan. Di sampingnya ada istrinya. Dan pada saat itu seolah-olah dari mulutnya keluar 3 penyesalan. Yang pertama yang keluar dari mulutnya adalah, coba kalau seandainya lebih banyak. Yang kedua keluar dari mulutnya itu kalimat, coba kalau seandainya lebih baru. Yang ketiga keluar kalimat, coba kalau seandainya lebih jauh. Setelah itu baru dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah dan dia melepas ruh dari jasadnya. Maka sang istri sahabat ini bingung, kenapa kok suaminya meninggal seolah-olah membawa penyesalan. Akhirnya setelah proses pemakaman selesai, dia nggak tenang, kemudian dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Sang istri bertanya, ya Rasulullah, ada apa sesungguhnya dengan suami saya? Kok kemarin ketika dia sakaratul maut itu ada kalimat-kalimat yang tidak biasa keluar dari mulut sahabat lain ketika sakarat. Apa kalimat itu, kata Rasulullah? Ya Rasul, yang pertama dia berkata, coba seandainya lebih banyak. Yang kedua dia berkata, seandainya lebih baru. Yang ketiga dia berkata, seandainya lebih jauh. Rasulullah menelusuri kemungkinan kalimat ini keluar dari mulutnya. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada istrinya, ya Umi, apa yang dikerjakan oleh beliau ketika hidupnya yang kira-kira membuat dia bisa seperti ini berucap? Karena ketika dia menghadap ke langit-langit waktu sakarat itu, Allah memperlihatkan balasan amal-amal yang dilakukannya, kata Rasulullah. Ternyata apa kata istrinya, pemirsa yang budiman? Istrinya berkata, ya Rasulullah, dulu suami saya pernah, kami ketika musim paceklik, tidak ada makanan di rumah, hanya cukup untuk 1 orang. Akhirnya makanan yang 1 orang itu kami bagi 3. Karena kami mau makan bertiga, saya, suami saya, dan anak saya. Tapi ketika kami baru akan memakan makanan itu, tiba-tiba seorang pengemis datang yang juga kelaparan dan minta kami mau berbagi makanan dengan mereka. Akhirnya oleh suami saya apa yang dilakukannya? Makanan yang telah dibagi 3 tadi kemudian dia kumpulkan dan dia bagi 4. Akhirnya tanpa berat sedikit pun sang suami saya itu mengajak pengemis itu makan bersama kami. Maka kata Rasulullah pada istrinya, ini yang membuat dia menyesal. Coba kalau seandainya lebih banyak makanan itu yang diberikan pada pengemis, tentu pahalanya lebih banyak.
Terus yang kedua, ketika ditanya oleh Rasulullah, sang istri berkata, "Ya Rasul, kami pernah dalam sebuah perjalanan itu mengalami kehujanan. Cuma karena waktu itu kami membawa mantel atau jas hujan, maka kami terus. Tapi dalam perjalanan hujan lebat seperti itu, saya dengan suami melihat ada seorang anak kecil yang tidak pakai jas hujan dan kedinginan dalam hujan. Akhirnya oleh suami saya, waktu itu dia berhenti, kemudian dia lepaskan jas hujannya dan dia kasihkan pada anak kecil yang kedinginan itu. Dan dia bisa melepas begitu karena di rumah masih punya satu lagi jas hujan yang baru, yang dipakai itu yang sudah rusak. Maka kata sang suami, udah kita serahkan aja sama anak ini, toh di rumah masih ada yang baru." Apa kata Rasulullah? Ini kalimat yang kedua keluar dari mulutnya. Dia menyesal, dia berkata, "Coba kalau seandainya yang baru yang saya serahkan pada anak kecil kemarin, tentu pahalanya lebih banyak." Kata yang membuat dia menyesal yang ketiga adalah, "Coba kalau seandainya lebih jauh." Ternyata ketika telah ditanya oleh Rasulullah SAW kepada istrinya, apa kira-kira membuat dia menyesal seperti ini? Maka istrinya mengingat-ingat sebuah kejadian, dan apa kata istrinya? "Ya Rasul, dulu ketika berangkat kerja pagi hari, suami saya sangat buru-buru karena dia agar segera sampai di tempat kerjanya. Akan tetapi di tengah jalan dia menemukan seorang buta yang berjalan tanpa penuntun. Sehingga waktu itu sang suami saya menghampiri yang buta itu, kemudian bertanya, dia mau kemana? Maka pada saat itu sang suami saya mengambil keputusan, saya harus mengantarkan orang buta ini dulu sampai ke tempat tujuannya, baru saya ke tempat pekerjaan saya. Saya merasa bersalah kalau seandainya tidak saya antar, terus dia nanti nyasar atau kecelakaan, apa jadinya orang buta ini?" Maka perasaan itu dia turutkan langsung. Dia ambil tangan orang buta itu, dia bimbing secara perlahan sampai di tempat tujuannya dengan sangat sabar sekali. Sehingga begitu sampai, dia yakin orang buta telah selamat di tujuannya, baru dia kembali menuju tempat pekerjaannya. Maka oleh karena itu, jangan pernah kita abaikan bahasa hati itu ketika dia muncul. Jangan sampai kita menyesal ketika dia telah lewat, terus ada perasaan, kenapa ya tadi kok tidak saya bantu? Kenapa ya tadi kok tidak saya tolong? Kenapa ya tadi keomongan saya seperti itu? Nah, itu pertanda saat itu keimanan kita telah menyatu lagi dengan pemikiran kita. Sehingga muncul perasaan menyesal telah membuang kesempatan melakukan kebaikan kepada makhluk Allah yang lainnya. Maka tahapan keempat itu mulai saja. Walaupun sangat berat, lakukan terus. Karena yang namanya memulai pertama itu membutuh energi untuk memulai, dan kadang-kadang harus kita tekan perasaan kita sendiri. Setelah itu secara perlahan jadikanlah dia kebiasaan. Maka oleh karena itu rutinkanlah ketika ada kesempatan itu. Yang keenam, mari perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa Allah memberikan kemudahan kepada kita. Setiap kita menemui peluang, setiap kita melihat kesempatan, ada sesuatu yang bisa kita ambil untuk ladang akhirat kita, sehingga pada saat yang sama Allah memberikan pilihan pada kita untuk berpihak kepada peluang-peluang itu dengan segala kebaikan, agar senantiasa selalu hidup untuk berbuat kebaikan, karena dengan itulah kita menambah bekal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Yang ketujuh, setelah kita perbanyak berdoa, banyaklah membaca kisah-kisah orang soleh sebelum kita dengan segala karya-karya mereka yang terbaik, sehingga pada saat kita membaca karya-karya mereka yang terbaik, kita merasa kita juga bisa, insya Allah, seperti itu. Kalau orang-orang sebelum kita bisa berbuat, kenapa saya tidak? Saya juga manusia seperti mereka. Saya juga punya Allah seperti mereka. Saya juga punya keimanan kepada Nabi dan Rasul saya seperti mereka. Saya punya Al-Quran seperti mereka. Saya punya hadis-hadis Nabi seperti mereka. Kenapa saya tidak bisa berbuat? Dan malu saya ketika punya kesempatan. Kalau orang dulu bisa berbuat, kenapa saya tidak? Pemirsa yang budiman, ternyata begitu indah kehidupan ini ketika kita mampu mengamalkan sifat-sifat Allah yang agung dan mulia itu dalam setiap karakter keseharian kita. Marilah kita sejenak menyatukan hati, pikiran, dan jasad kita. Mari kita tunduk dan kita tepurkan kepala kita.
Dan kita awali dengan menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wasahbihi rasulillahi ajmain. Pada hari ya Allah, kami menundukkan wajah kami, mengangkat tangan-tangan kami, seraya merangkai kata pinta kami kepadamu ya Rabb, yang maha mendengar, yang maha mengabulkan, yang maha dan mengasihi setiap hamba. Ya Allah, kami adalah hamba-hambamu yang lemah, yang telah Engkau beri amanah begitu berat sebagai khalifahmu di muka bumi ini, yang telah Engkau titipkan sifat-sifat mulia yang begitu berat untuk kami amalkan dalam keseharian kami. Oleh karena itu ya Allah, kami yakin dengan sifat Rahman dan Rahim-Mu, Engkau senantiasa mendengar jeritan hati kami yang meminta kepadamu. Ampunilah ya Allah dosa-dosa dan kealpaan kami yang selama ini belum mampu mengamalkan sifat-sifat-Mu dalam keseharian kami, yang selama ini dalam hati kami masih banyak sifat sombong, yang selama ini dalam hati kami masih susah saling memaafkan, yang selama ini tangan kami masih susah untuk berbagi, yang selama ini sifat sayang masih sangat sedikit dalam hati kami, yang selama ini lisan kami masih jauh dari rasa syukur kepadamu, yang selama ini kami masih susah untuk mengucapkan terima kasih dan saling berbagi kepada makhluk-Mu. Ampunilah ya Allah kealpaan kami. Ampunilah ya Allah kelemahan-kelemahan kami, baik yang kami sengaja atau yang tidak kami sengaja, baik yang kecil ataupun yang besar. Allahumma ya Allah, Engkau yang menetapkan masa depan kami. Ya Allah, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, bimbinglah kami dengan kasih sayang-Mu, agar hari-hari kami setelah ini mampu kami jadikan hari yang hari lebih baik dalam hidup kami, agar sifat-sifat perilaku kami setelah ini secara perlahan mampu menjadikan semua sifat-sifat-Mu yang telah Engkau titipkan pada kami keluar dari kami setiap saat. Bimbinglah kami ya Rabb, bantulah kami ya Rabb, ingatkanlah kami ya Rabb dengan kasih sayang-Mu dan sifat pemaaf, sifat pengasih, dan sifat penyayang-Mu. Allahumma ya Allah, kalau seandainya hati kami belum bisa menjadikan sifat-sifat-Mu ada dalam hak kalbu-Mu, karena sekiranya kalbu kami masih kotor sehingga terhalang dari sifat-sifat-Mu, angkatlah kotoran itu dari kami. Kalau sekiranya hati kami sempit karena begitu banyak dunia telah masuk di hati kami, angkatlah dunia itu kembali dari hati kami dan gantilah dengan sifat-sifat-Mu yang agung itu. Kalau sekiranya hati kami masih panas, maka dinginkanlah ya Allah dengan salju keyakinan dan keimanan kepadamu. Kalau sekiranya hati kami masih gelap sehingga tidak tampak kebenaran itu, maka terangilah ya Allah dengan cahaya-Mu. Jadikanlah hati kami luas, jadikanlah hati kami terang, jadikanlah hati kami sejuk dan dingin dengan sifat-sifat-Mu, sehingga apa yang keluar dari hati kami semua memberikan perintah kebaikan sesuai dengan sifat-sifat yang Engkau tanam dalam diri kami tersebut ya Allah. Rabbana fil lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya khadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah. Pemirsa yang budiman, ternyata begitu nikmatnya pandangan mata kita melihat keindahan dalam segala sisi kehidupan ini. Maka oleh karena itu, dimanapun kita berada, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang merindukan adanya keindahan dalam hidup ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata telah memberikan resep kepada kita bagaimana kita menemukan keindahan itu, yakni dengan mewujudkan semua sifat-sifat Allah yang telah Allah wariskan kepada kita, sehingga lahirlah keindahan tidak hanya dunia kita, tapi juga untuk akhirat kita. Oleh karena itu pemirsa yang budiman dimanapun kita berada, mengapa kita mesti mencari konsep lain? Mengapa kita mesti mencari hal-hal yang lain di luar apa yang telah Allah berikan kepada kita? Mari kita gali, kita pahami, kita amalkan, dan kita nikmati insya Allah keindahan yang selalu kita rindukan dimanapun kita berada pada saat itu. Mudah-mudahan tausiah pendek ini bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk mewujudkannya, dan setelah itu dengan secara bersama kita merasakan kenikmatannya. Billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam bersama